Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan taufiknya serta hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan, kemudahan diberikan kesempatan untuk mendengarkan sesuatu yang baik kemudian melaksanakannya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian dari buku jilid pertama Himpunan Putusan Tarjih. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab iman kepada malaikat, ya. Iman kepada malaikat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke bab yang lain, ada sebuah pertanyaan. Kalau kemarin kita terangkan bahwasanya sifat daripada malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum, ya. Tidak mengingkari atau tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian ada pertanyaan tentang malaikat Harut dan Marut, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, diceritakan bahwasanya ada dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut, ya. Harut dan Marut ini sebagaimana diceritakan dalam berbagai macam buku-buku tafsir, ya, bahwasanya Harut dan Marut inilah dua orang malaikat yang ketika melihat manusia itu banyak melakukan kemaksiatan, maka malaikat Harut dan Marut ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, mengapa manusia itu banyak bermaksiat kepada Engkau? Bukankah mereka itu diciptakan tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Allah mengatakan, "Seandainya engkau ada pada posisi mereka, maka tentu engkau akan berbuat yang sama." Kemudian dua orang malaikat ini minta diturunkan ke dunia. Kemudian selama di dunia dia melaksanakan berbagai macam kemaksiatan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Kemudian malaikat Harut Marut ini diberikan pilihan, kamu minta diazab di dunia atau minta diazab di akhirat. Kemudian kedua malaikat ini mengatakan lebih baik minta diazab di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah seperti ini banyak sekali di buku-buku tafsir, di cerita-cerita, ya, cerita-cerita yang terkadang tidak jarang disampaikan oleh para kiai dan ustadz. Saya pernah mendengar juga kisah yang cukup mengagetkan, ya, bahwasanya seorang nabi, ya, bersama istrinya melihat istrinya itu dalam keadaan yang luar biasa, kemudian di tempat tertentu langsung suaminya bereaksi. Ini yang cerita adalah seorang kiai, seorang ustadz. Tentu hal-hal seperti ini wajib kita cek dulu kebenarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bersama saya ini ada buku yang berjudul Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubi Tafsir, ya. Cerita-cerita yang bersumber dari kisah Bani Israel dan hadis-hadis yang palsu yang ada di buku-buku tafsir. Buku tafsir tentu buku-buku yang bagus, buku-buku yang kadang kita juga membacanya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita Harut dan Marut ini, dari buku ini diceritakan bahwasanya kisah yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi dari cerita tadi itu, maka tidak heran kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya malaikat itu bisa atau asalnya adalah dari bagian jin atau dari bagian iblis, seperti itu. Itu apabila dia berdasarkan kisah Israiliyat seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini disebutkan bahwasanya kisah Harut dan Marut, kedua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita sebagaimana yang disebutkan di HPT, sifat asli malaikat itu adalah tetap sama. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Di situ diceritakan, ya, bahwasanya zaman itu, ya, Bani Israel mengikuti ilmu-ilmu sihir. Sebutkan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi orang-orang Bani Israel itu mengira apa yang ada di Sulaiman itu adalah sihir. Mengapa? Karena kita tahu Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bisa berbicara kepada siapa? Hewan, bisa menggerakkan angin, ya, bisa menggerakkan jin dan lain sebagainya. Nah, demi mendengar yang demikian ini, keajaiban yang luar biasa ini, maka setan-setan itu tidak ingin orang-orang Bani Israel itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka dia menganggap apa yang disebutkan Nabi Sulaiman itu adalah sihir, bukan mukjizat. Maka diturunkannya lah siapa? Malaikat Harut dan Marut. Nah, orang-orang Bani Israel saat itu mempelajari sihir apa yang diajarkan dari syaitan. Karena saat itu setan-setan itu, ya, sebagaimana yang sering kita dengar dalam surat Al-Jin, ya, dia itu istaraqas sama atau naik ke langit, ya, untuk mencuri informasi dari langit, kemudian diinformasikan kepada dukun-dukunnya. Seandainya 1000 yang disampaikan, kemungkinan yang benar itu hanya 1. Nah, untuk melawan yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Harut dan Marut ke dunia. Dan malaikat Harut dan Marut ini juga diberikan kemampuan ilmu sihir, ya. Malaikat Harut Marut ini diberikan kemampuan ilmu sihir, tapi tidak untuk diajarkan atau tidak untuk diamalkan. Dan mereka berdua tidak mengajarkan kecuali mengatakan, wahai manusia, wahai Bani Israel, apa yang saya ajarkan ini itu adalah fitnah. Maka dikatakan wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi kalau kamu mengikuti apa yang aku ajarkan ini, kamu ini jadi kafir, gitu. Jadi ibaratnya orang ahli ilmu mencuri, ya, mengajarkan kepada orang lain, tapi jangan dipraktekkan, sekedar kamu tahu saja supaya engkau nek ono pencuri kamu tahu, seperti itu.
Nah, orang Bani Israel tidak, mereka mempelajari apa yang disampaikan malaikat ini kemudian mempraktekkan. Maka dari dalil inilah dikatakan barang siapa yang belajar sihir maka dia telah hukumnya adalah kafir, seperti itu. Karena apa dikatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Wahai Bani Israel, aku diturunkan oleh Allah dengan ilmu ini itu bukan untuk kamu supaya tahu dan kamu praktekkan, bukan, tapi supaya kamu itu ngerti ini ujian dari Allah untuk menguji kamu. Fala takfur, maka jangan kamu kafir dengan cara apa? Mempelajarinya dan mengamalkannya. Tapi Bani Israel mempelajarinya. Dari keduanya dan dari ilmu sihir itu bisa memisahkan seorang suami dari istrinya dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah klarifikasi jika ada pertanyaan. Katanya malaikat itu selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan Harut dan Marut? Maka jawabannya adalah demikian. Bahwasanya Harut dan Marut itu bukan manusia, ya, bukan manusia. Mereka berdua tetap malaikat yang diturunkan kepada Allah dengan sifat aslinya, itu tidak melanggar dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kecuali mengatakan, aku ini cobaan buat kamu, jangan kamu ikuti saya, jangan kamu pelajari apa yang dari saya. Tapi orang-orang Bani Israel tetap mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir itu sehingga membuat dia menjadi kafir. Ini terdapat dalam buku cerita-cerita yang bersumber dari kisah Israiliyat dan hadis-hadis maudhu. Ada banyak sekali kisah Nabi Adam yang tidak betul itu seperti apa, kisah Nabi Hud, Nabi Ayub dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari buku ini dikatakan hikmah daripada kisah Harut dan Marut ini adalah bahwasanya sekuat apapun kita berusaha, pada akhirnya takdir Allah lah yang lebih berkuasa. Jadi sebesar apapun kita berupaya, pada akhirnya yang menentukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan ta'awwadhu minal arba. Mintalah kamu perlindungan dari keempat hal. Yang pertama adalah juhdil bala, yaitu ujian yang kita tidak mungkin kuat menanggungnya. Wadarakis syiqa, yaitu kondisi-kondisi yang kita akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran. Dan yang ketiga adalah wasu'il qadha, takdir qadha yang tidak baik. Maka kadang-kadang dalam doa kunut, ya, itu disebutkan waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, rahmatilah aku atau jagalah aku dengan rahmatmu dari qadha atau takdir yang tidak baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari iman kepada malaikat ini sebagaimana dalam buku HPT ini, bahwasanya kita tetap berkeyakinan bahwasanya malaikat itu sifatnya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat, tidak mengingkari. Adapun yang terkait dengan Harut dan Marut itu sebagaimana yang sudah tadi kami terangkan. Kalau wasyamatatil a'da itu yang keempat, ya. Yang keempat adalah celaan musuh, ya, celaan musuh. Ibaratnya begini. Orang siapapun hidup di dunia, sebaik apapun orang, kayak contohnya Mas Hadi misalnya, kan orang baik lah, paling baik misalnya di sini, itu mesti punya musuh, ya, mesti punya musuh. Nah, maksudnya sama tatil a'da itu adalah nek aku agek ketiban Allah, ojo ngasih musuh-musuhku itu bertepuk tangan, atau jangan sampai musuhku itu selalu berusaha mencelakakan aku. Kan ada musuh yang bencinya itu sudah tidak ketulungan, ada yang bencinya ya sekedarnya.
Maka dalam salah satu hadis itu ya disebutkan salah satu ciri orang munafik adalah idza khosoma fajaro. Nek lagi ribut age ono masalah ambek liyane, dia berbuat curang, dia berbuat yang tidak baik. Maka kita kepada musuh kita pun, orang yang memusuhi kita, orang yang tidak suka, yang tidak kita sukai, kalau sedang ada masalah ya bersikaplah yang adil. Itu salah satu hikmah dari keempat hadis tadi. Jadi itu adalah tambahan saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya setelah beriman, setelah bab iman kepada malaikat, tentu pembahasannya adalah iman kepada kitab, ya, kepada kitab. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan dulu bab tentang iman kepada Rasul, ya. Dengan salah satu maksud adalah bahwasanya ada hal yang perlu segera kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membawa buku HPT bisa dibuka pada halaman yang ke-18 ya. Iman kepada Rasul, al-imanu birrusuli ya. Kalau menurut ilmu bahasa Arab, Rusul ini adalah jamak daripada Rasulun, jamak taksir ya, jamak yang tidak beraturan. Ya, kita baca, kita wajib percaya bahwa Allah yang maha bijaksana telah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Mereka adalah pembawa berita yang gembira dan peringatan agar bagi manusia tidak ada alasan atau membantah pada Allah setelah diutusnya para rasul. Angkanya 39 ini menunjukkan bahwasanya dalilnya pada nomor 39 di halaman 34. Halaman 34. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima rusulam mubasyirina wa mundzirin. Quran surat An-Nisa ayat 164 sampai 165 ya, yang artinya, dan kami telah mengutus beberapa rasul yang telah kuceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kuceritakan kepadamu, dan Allah telah berbicara benar-benar kepada Nabi Musa selaku rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan, dan ayat yang seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku HPT ini yang dinukil adalah fungsi daripada diutusnya para rasul ya. Yang pertama adalah memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Mereka adalah pemberi berita gembira dan peringatan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang ada dalam HPT ini dengan mendahulukan kata-kata memberi kabar gembira dengan mengakhirkan memberi peringatan, ini tentu bukan tanpa faedah ya, bukan tanpa faedah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an ya, rusulam mubasyirina wa mundzirin ya. Ada inna arsalnaka kafatal linnas syahid basyira wa nadhira juga ada ya. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi rasul yang pertama itu adalah mubasyirin, basyira, memberi kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mentaati Allah, mentaatiku yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintahku. Kabar gembiranya berupa apa? Berupa pahala yang besar. Wa mundzirin, dan memberi peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada
orang-orang yang tentunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa lebih didahulukan basyira daripada nadhironya? Inilah hakikatnya, bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, lebih mengedepankan kepada sesuatu yang baik. Ya. Logikanya gini Pak, kita kalau ingin menaikkan hewan ke kendaraan, apakah langsung hewannya dipukul supaya naik? Tentu tidak. Akan dilakukan upaya-upaya persuasif, direret, dipuk-puk bokongnya, kemudian terus naik. Tapi kadang-kadang tidak juga menutup kemungkinan hewannya sulit kon munggah, akhirnya ditarik, dipaksa suruh naik. Begitu juga kita dalam berdakwah. Ya. Ayat ini dengan mengedepankan basyira wa nadhira, fungsi Rasul dengan menggunakan basyira wa nadhira adalah kalau kita mengajak seseorang, maka ajaklah dengan cara yang baik dulu. Ya. Ajaklah dengan cara yang baik dulu. Burung kenal, agak ketemu sepisan, orang delalah sebelahnya itu melakukan hal yang tidak baik, langsung dipukul, langsung diomongi, oh kafir, bid'ah, inilah jelas orang ini seperti ini tidak akan ketemu. Maka harus upaya-upaya persuasif, upaya yang baik. Ya. Begitu juga dengan orang-orang terdekat kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, orang tua kita. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam sampai di saat-saat terakhir dia makan apa? Ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku. Ya. Ini artinya apa? Persuasif, ya. Cara yang baik itu harus selalu dikedepankan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini pun juga tergantung kondisi. Maka kalau ada yang mengatakan, ya, sebagaimana dalam surat Toha, ya, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dikatakan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Ini menunjukkan kita tidak boleh galak-galak, kasar-kasar sama penguasa. Nah, misalnya gitu. Penguasa yang ada itu bukan Fir'aun dan kamu bukan Musa, maka ya jangan seperti itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ini itu awal mula ketika Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Permulaan awal ketemu. Kan ceritanya kan Nabi Musa disuruh ke Fir'aun, takut engkau gak aku diberikan sesuatu yang tidak baik. Maka kata Allah, faqula lahu qaulal layyina. Karena baru awal, maka kamu itu ngomong yang baik, yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut kepadaku. Tapi kan seterusnya kan akhirnya kan konfrontasi. Maka berarti layyin ini adalah utamanya ketika mengawali permulaan. Jadi siapapun yang diberikan waktu berdiskusi, waktu khutbah, waktu ketemu, memberi nasihat dengan orang siapapun, maka kaidah basyira wa nadhira ini harus diterapkan. Ya harus pelan-pelan dulu, persuasif yang bagus, jangan langsung wah kamu ini musyrik ini, kamu ini ahli bid'ah ini, jangan. Kalau sudah berkali-kali, sudah apa dan lain sebagainya, toh demikian ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita langsung kasar, utamanya kepada orang tua, ya, kepada bapak ibu, ya. Bahkan bapak ibu ketika melakukan kesyirikan, melakukan hal yang tidak baik pun kita masih dikatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wala taqul lahuma uffin. Jadi kan
kondisi orang tua itu ada pengecualian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disebutkan dalam HPT ini ada sebuah kaidah dalam dakwah bahwasanya basyirau wa nadhira ini harus kita pegang. Ya. Basyirau wa nadhira kita pegang, kita harus selalu mengedepankan upaya-upaya yang baik. Ya. Pak, sampai kapan baiknya? Sampai kamu betul-betul mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Mengapa? Karena semua yang berlaku atas kita ini sejatinya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam bab takdir, tapi perlu kita singgung dalam hal ini supaya kita tidak mudah putus asa. Ada sebuah cerita, dua cerita yang kontradiktif tapi sama-sama nyata. Yang satu cerita yang sering kita dengar, murtadnya seorang alumni ya Pak, UMS ya, pendeta siapa namanya itu? Zainuddin ya. Zainuddin ya. Syarifuddin ya. Itu kan hikmah yang kita ambil apa, Bapak Ibu? Hikmah yang kita ambil adalah bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang perlu kita ambil pelajaran, apa yang membuat dia itu sampai murtad? Apakah kedekatannya dengan orang-orang non-muslim, atau dia menyepelekan Al-Qur'an, atau niat ketika dia belajar? Kemudian kasus yang kedua, ini juga nyata, diceritakan oleh guru saya, syekh saya ya, waktu di Mesir. Dia di Amerika itu hidup, suatu ketika dia naik taksi. Taksi itu orang Arab. Dia bercerita, belum lama ini, kemarin ini ada dua orang penumpang. Satu anak muda, yang satu ibu yang sudah sepuh sekali. Ya, yang sepuh sekali. Di tengah jalan anak mudanya minta berhenti, mampir ke apotek untuk beli obat. Untuk siapa? Untuk ibunya yang sudah tua itu. Belum lagi sampai balik ke taksi, ibunya ini minta kepada sopir taksi itu supaya apa Pak? Bahasanya gini, tolong ajari aku Islam, syahadatkan aku. Ibunya kemudian minta disyahadatkan, sopir taksi ini yang orang Arab mengajari syahadat, kemudian neneknya itu sebelum meninggal mengacungkan tangan ke atas sambil mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian terus meninggal. Sesaat setelah meninggal, anaknya datang. Kemudian sopir taksi mengabarkan, berita gembira buat engkau wahai anakmu, anak yang baik, ibumu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Katanya, husnul khotimah apa? Saya ini orang Kristen, saya ini bukan Muslim. Demi mendengar yang demikian, sopirnya itu menangis. Artinya apa? Orang yang belum pernah kenal Islam, orang yang belum pernah kenal apa, tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan Muslim hanya karena apa Pak? Hanya karena di mobil sopir taksi itu disetel murotal. Disetel murotal. Artinya apa? Hikmahnya adalah yang pertama, tadi kita katakan sebesar apapun usaha kita tetap tidak akan bisa mengalahkan takdir. Maka perbanyaklah doa Allahumma qina bi rahmatika syarra ma qadait, atau Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarki syiqa wa su'il qada. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kebiasaan harian itu bisa menjadi penyebab akhir hidup seseorang. Kebiasaannya kumpul dengan orang-orang Nasrani. Meskipun dia Muslim, tapi karena mungkin hatinya ada kebencian, maka akhirnya Allah
menutup hatinya sehingga dia menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita tidak perlu mencela, jangan mencela. Kita harus takut jangan-jangan kita akan seperti itu, naudzubillah. Begitu juga hikmah dari yang nenek tadi itu, bahwasanya apa yang kita dengar itu bisa jadi menjadi wasilah kebaikan kita, yaitu adalah Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada basyiro ini ya, tidak semestinya kita sebagai seorang muslim yang juga menjadi dai ya jangan bosen. Kalau ada anak kita, keluarga kita kok sulit diatur apa, ya harus bersabar ya. Harus bersabar, tidak boleh putus asa. Sebagaimana tidak putus asanya Zakaria, Pak ya. Zakaria kan itu masya Allah ya, sampai di usia sepuh Allah belum memberikan keturunan kepada dia. Akhirnya melihat Maryam itu diberi keturunan, dia pengen. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka antas sami'ud du'a. Kemudian sampai akhirnya malaikat memberikan kabar gembira. Dia mengatakan qala rabbi anna yakuni ghulamun. Wahai Tuhanku, mana mungkin aku punya anak? Ya. Aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul. Tapi kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak maka tidak akan bisa yang menghalangi. Artinya apa? Dalam berdakwah, memberikan basyira wa nadhira, kita tidak boleh berputus asa. Lebih-lebih kepada keluarga kita. Kita boleh berputus asa atau berhenti ketika sebab dunia sudah hilang, atau misalnya sudah meninggal ya tidak mungkin bisa lagi. Kita lihat ketidakputus asaannya siapa? Nabi Muhammad SAW ketika mengajak pamannya Abu Thalib mau meninggal, dikatakan kul ya ammi kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, aku akan bersaksi, akan membantu kamu di hadapan Allah. Tapi takdir Allah tetap berlaku. Nah, artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dari fungsi Rasul basyira wa nadhira ini adalah yang pertama, kita harus selalu mengedepankan upaya persuasif dengan rahmatan lil alamin. Yang kedua, tidak boleh berputus asa. Ya, tidak boleh berputus asa. Kalau ada sesuatu yang tidak baik berlaku kepada kita, maka jangan sekali-kali kita berputus asa. Dan seandainya ada hal yang baik, kita tidak boleh sombong. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah di sini disebutkan para rasul itu adalah manusia seperti kita, makan, minum dan pergi ke pasar. Jadi kalau ada zaman sekarang itu ya, misalnya orang yang merasa dimuliakan di masyarakat kemudian terus membuat syariat yang tidak, misalnya nggak boleh makan atau makannya tertentu, nggak boleh makan barang-barang tertentu karena apa? Tentu ini berlawanan dengan syariat agama. Nabi dan Rasul saja apa? Makan dan minum. Jadi sifat Rasul itu adalah dia manusia sebagaimana kita, kemudian dia makan, minum dan juga pergi ke pasar. Di sini dikasih tanda angka 40, berarti dalilnya pada nomor 40 ayat surat Al-Furqan ya. Dan tidaklah aku mengutus beberapa utusan sebelummu kecuali mereka itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan aku jadikan cobaan sebagianmu kepada yang lain ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, masih kira-kira 4 menit lagi ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit melanjutkan bahwasanya sifat Rasul itu adalah sebagaimana sifat umumnya manusia, makan, minum, kemudian juga pergi ke pasar.
Mengapa pergi ke pasar? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu juga melakukan pekerjaan, Bapak Ibu. Jadi para ulama ya dalam beberapa buku disebutkan mengapa di ayat ini dikatakan Rasul juga pergi ke pasar. Ini menunjukkan Rasul itu juga bekerja. Rasul itu tidak serta-merta terus duduk manis dapat setoran dari sana sini, tidak. Ya, maka sangat aneh, sangat heran kalau ada kiai atau ustadz atau siapapun sekarang terus nggak mau bekerja, duduk manis nunggu setoran ya. Ini bukan sifat daripada seorang dakwah. Namun juga jangan sampai misalnya kita misalnya ada seorang kader kita wis dikon ngimami 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wis dikon ngulang ngaji ning masjid, wis dikon ngulang taklim, ora dikasih apa-apa, makan kon golek dhewe, ya susah ini. Artinya apa? Artinya ya ngono namanya aja kebangetan. Iya, secara umum manusia itu dia tidak mau menghinakan diri dengan meminta-minta secara umum, Pak. Apalagi lebih-lebih orang yang mempunyai kelebihan dalam ilmu agama, pamali orang bilang ya, atau pantangan meminta. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah orang itu meminta-minta, ya, tidaklah orang itu meminta-minta, padahal dia itu mampu, atau meminta bukan karena kemiskinan, maka nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dalam keadaan apa? Mukanya itu mencakar-cakar mukanya. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi makna Rasul juga ke pasar itu sebagian ulama mengatakan ini menandakan Rasul juga bekerja. Nabi Musa kerjanya apa, Pak? Mengembala kambing, ya. Nabi Daud apa? Pandai besi. Sulaiman seorang raja. Nabi Muhammad SAW juga seorang saudagar. Jadi semua nabi itu bekerja. Nah, maka kita juga harus bekerja. Tapi kalau kita memberikan tugas pada seseorang yang dengan tugas itu dia tidak bisa bekerja, ya kita harus mengganti jalan nafkahnya. Jangan kiai kok jaluan, jangan begitu. Ya, ini menyakitkan bahasa seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah ada lazis, sudah ada lembaga-lembaga yang kita sepakati menjadi tempat berkumpulnya zakat, infak, sedekah. Maka ini akan kita peruntukkan sesuai dengan syariatnya. Dan di antara syariatnya adalah apabila seseorang itu diberikan tugas yang dengan tugas itu dia tidak sempat untuk memikirkan kehidupan keluarganya, maka yang memberi tugas itu wajib memberikan nafkah keluarganya. Kalau sampai tidak, ya zalim namanya. Maka jangan sampai kebiasaan yang barangkali yang dulu-dulu ya terjadi lagi. Kalau nanti seandainya misalnya Pak Yed selaku takmir memutuskan misalnya akan mengangkat imam tetap rawatib 5 waktu, pokoknya duduk tengok neng masjid, ngajar sebagainya, sehingga membuat dia tidak sempat bekerja, ya takmir harus mencukupi kebutuhannya. Ojo mung sekedar beras sama sabun, ya. Ojo mung sekedar beras sama sabun, emang rak tuku iwak lah ya. Apa dia juga tidak pengen beli ini sebagainya. Jadi standarlah yang wajarlah seperti itu. Ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.